Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 2 adalah metode berpikir. Jika kita telah memahami makna dan definisi akal secara yakin dan pasti, maka selanjutnya kita harus mengetahui metode yang digunakan akal dalam mencapai berbagai pemikiran, yakni kita harus mengetahui cara yang ditempuh akal dalam menghasilkan berbagai pemikiran. Inilah yang disebut dengan metode berpikir atau tariqah tafkir. Sebab ada cara berpikir atau uslub at-tafkir dan ada pula metode berpikir atau tariqah at-tafkir. Cara berpikir adalah cara yang dituntut dalam pengkajian sesuatu objek, baik objek yang bersifat material dan bisa diraba maupun yang non-material. Cara berpikir dapat diartikan juga sebagai berbagai sarana atau wasilah yang harus ada dalam pengkajian sesuatu. Oleh karena itu, cara berpikir akan dapat beraneka ragam, berubah-ubah dan berbeda-beda bergantung pada jenis sesuatu atau objek yang dikaji beserta perubahan dan perbedaannya. Sementara itu, metode berpikir adalah cara yang menjadi dasar bagi berlangsungnya aktivitas akal atau aktivitas berpikir sesuai dengan karakter dan faktanya. Oleh karena itu, metode berpikir tidak akan mengalami perubahan dan akan tetap itu-itu juga. Dan dengan sendirinya, metode berpikir tidak akan beraneka ragam dan berbeda-beda. Maka dari itu, metode berpikir haruslah konstan atau tetap dan harus dijadikan asas berpikir bagaimanapun variatifnya cara-cara berpikir. Metode rasional. Metode berpikir yakni cara yang ditempuh akal dalam menghasilkan berbagai pemikiran, apapun juga pemikiran itu sebenarnya merupakan definisi akal itu sendiri. Artinya, metode berpikir identik dengan fakta akal itu sendiri dan tidak akan keluar dari fakta ini sedikit pun. Oleh karena itu, metode ini dinamakan metode rasional atau at-tariqah al-aqliyah, rational method, karena dikaitkan dengan akal atau rasio itu sendiri. Definisi metode rasional adalah metode atau manhaj, approach tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Selanjutnya, otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Penilaian ini adalah pemikiran atau fikir atau kesadaran rasional atau al-idrak al-aqli. Metode rasional digunakan dalam pengkajian objek-objek material yang dapat diindra, misalnya pada fisika, dan dalam pengkajian pemikiran-pemikiran, misalnya pengkajian akidah dan sistem perundang-undangan, juga dalam upaya memahami pembicaraan atau kalam, speech. Misalnya pengkajian sastra dan hukum atau fikih. Metode rasional adalah metode alamiah untuk menghasilkan kesadaran atau pemahaman atau al-idrak, comprehension, sebagaimana adanya sebagai suatu kesadaran atau pemahaman. Proses metode rasional itulah yang akan dapat mewujudkan aktivitas akal atau dengan kata lain mewujudkan kesadaran terhadap segala sesuatu. Metode rasional identik dengan definisi akal itu sendiri. Dengan menggunakan metode rasional ini, manusia dalam kedudukannya sebagai manusia akan dapat mencapai sebuah kesadaran tentang hal apapun, baik yang telah dipahaminya maupun yang hendak dipahaminya.
Inilah metode rasional atau at-tariqah al-aqliyah. Metode ini merupakan satu-satunya metode berpikir. Di luar metode ini yang acap kali disebut metode-metode berpikir seperti metode ilmiah atau at-tariqah al-ilmiyah, scientific method, dan metode logika atau at-tariqah al-mantikiyah, logical method, hanyalah merupakan cabang dari metode rasional seperti metode ilmiah atau merupakan salah satu cara yang dituntut dalam pengkajian sesuatu atau merupakan sarana-sarana pengkajian sesuatu seperti apa yang disebut metode logika. Semua ini bukanlah metode-metode dasar dalam proses berpikir. Ini dikarenakan metode berpikir hanya satu, tidak bermacam-macam. Metode ini hanyalah metode rasional, bukan yang lain. Namun demikian, dalam pendefinisian metode rasional mesti dibedakan opini atau pendapat terdahulu al-ara as-sabiqah tentang sesuatu dengan informasi terdahulu atau al-maklumat as-sabiqah tentang sesuatu atau tentang apa yang berkaitan dengan sesuatu itu. Yang harus ada dalam metode rasional bukanlah keberadaan opini atau opini-opini terdahulu tentang fakta, melainkan keberadaan informasi-informasi terdahulu tentang fakta atau yang berkaitan dengan fakta. Karena itu, yang dipastikan harus ada adalah informasi, bukan opini. Adapun opini atau opini-opini terdahulu tentang fakta, ia tidak boleh ada dan tidak boleh digunakan dalam aktivitas berpikir. Yang digunakan hanyalah informasi-informasi saja dan harus dicegah adanya opini atau masuknya opini pada saat berlangsungnya proses berpikir. Jika opini terdahulu digunakan dalam aktivitas berpikir, akan dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami sesuatu. Ini karena opini sebelumnya kadang-kadang mendominasi informasi sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru, yang selanjutnya akan menimbulkan kekeliruan dalam memahami sesuatu. Oleh karena itu, harus diperhatikan bahwa ada perbedaan antara opini terdahulu dengan informasi terdahulu, dan bahwa yang digunakan hanyalah informasi-informasi terdahulu, tidak menggunakan opini terdahulu. Jika metode rasional digunakan dengan benar, yaitu dengan mentransfer penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya informasi terdahulu atau bukan opini terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta, maka pada saat itu otak akan memberikan penilaiannya atas fakta tersebut. Jika metode ini digunakan dengan benar, ia akan memberikan kesimpulan-kesimpulan atau natijah, result yang benar. Namun demikian, kesimpulan yang telah dicapai oleh seorang pengkaji dengan menggunakan metode rasional perlu dilihat lebih dulu. Jika kesimpulan ini merupakan penilaian atas keberadaan atau wujud eksistensi sesuatu, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang pasti atau qat'i, definite, yang tidak mungkin mengandung kesalahan bagaimanapun juga keadaannya. Ini disebabkan penilaian tersebut diperoleh melalui penginderaan terhadap fakta, sedangkan penginderaan atas keberadaan fakta tidaklah mungkin salah. Artinya, pencerapan panca indera atas keberadaan fakta tersebut bersifat pasti. Dengan demikian, penilaian yang dikeluarkan oleh akal tentang keberadaan suatu fakta melalui metode rasional tersebut bersifat pasti. Adapun jika kesimpulan tersebut merupakan penilaian atas realitas atau al-haqiqah, nature dari sesuatu atau sifat atau karakteristik dari sesuatu, maka kesimpulan tersebut bersifat dugaan atau zanni, probably, yang mengandung kemungkinan salah.
Sebab penilaian ini diperoleh melalui informasi-informasi atau melalui sejumlah analisis terhadap fakta yang diindra beserta sejumlah informasi. Hal ini mungkin saja dimasuki unsur kesalahan. Akan tetapi kesimpulan yang ada tetap merupakan pemikiran yang tepat hingga terbukti kesalahannya. Hanya ketika kesalahannya terbukti diputuskan bahwa kesimpulan tersebut salah. Sebelum terbukti kesalahannya, pemikiran tersebut tetap dipandang sebagai kesimpulan yang tepat dan benar. Atas dasar itu, pemikiran-pemikiran yang telah dicapai melalui metode rasional jika berkaitan dengan keberadaan sesuatu seperti masalah-masalah akidah, maka ia adalah pemikiran yang bersifat pasti atau qat'i. Jika berkaitan dengan realitas atau hakikah, nature dari sesuatu atau sifat sesuatu seperti hukum-hukum syara, maka ia adalah pemikiran yang bersifat dugaan atau zani, yaitu maksudnya bahwa benda tersebut hukumnya diduga kuat. Ghalabat azan adalah begini, atau perkara tertentu hukumnya diduga kuat adalah begitu. Pemikiran-pemikiran ini adalah benar atau shawab yang mengandung kemungkinan salah, tetapi pemikiran tersebut tetap dipandang benar sampai bisa dibuktikan kesalahannya. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.